Untuk bisa menikmati keindahan bawah laut, tentu ada prosedur yang harus dipahami. Diving tidak sama dengan sekedar berenang di lautan, sehingga jika ingin melakukan diving harus memiliki lisensi menyelam dengan mengikuti program sertifikasi. Setiap organisasi atau lembaga yang mengeluarkan lisensi menyelam yang diakui secara internasional memiliki jenjang sertifikasi yang berbeda. Namun umumnya, jenjang sertifikasi tingkat open water, advance, rescue, master, dan instructor. Nah, karena saya dan rekan saya Fajri sudah mengantongi Open Water License, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui prosedur penyelaman tingkat advance dan kami memilih Pulau Bali sebagai lokasi penyelaman kali ini. Dan langsung saja kami mengunjungi salah satu dive center di Bali. Wisata selam itu ada unsur rekreasinya, kemudian juga ada unsur bagaimana kita mengajar para diver itu untuk menikmati di bawah laut sambil menjaga kelestarian lingkungan, dan juga ada faktor kesehatannya juga gitu loh. Jadi hampir didapat semua, sebuah aktivitas yang bikin senang dan bikin sehat gitu. Jadi saya rasa diving akan terus maju, tapi kuncinya adalah di saat pengenalan diving bagi para pemula. Beberapa hal dasar harus sudah dipahami ketika akan menyelam, seperti alat-alat yang digunakan maupun teknik yang pernah diajarkan pada jenjang open water, seperti prosedur entry, teknik pernapasan, ekualisasi, teknik berenang, hand signal, mask clearing, regulator recovery, regulator perk, dan penurunan, kedalaman, dan pendakian. Namun, untuk sertifikasi diving tingkat lanjut, ada beberapa skill yang harus dipelajari. Kan kita belajar 5 specialty ya. Kita melakukan 5 diving, 5 dive. Itu navigation, deep dive, night dive, wreck dive, dan drift dive ya. Lima specialty diving kita pelajari di 3 lokasi berbeda di Pulau Bali. 2 specialty wajib yaitu deep dive pada advance bisa mencapai kedalaman 30 meter dan kita akan belajar langsung tentang tekanan, perubahan warna, dan narkosis nitrogen. Juga belajar navigasi bawah air. Kita akan belajar cara menavigasi dengan benar dan menggunakan lingkungan di bawah air untuk navigasi alami. Kita juga mencoba night dive di Padang Bay, wreck dive di Tulamben, dan meningkatkan buoyancy performance di beberapa diving spot berarus di Nusa Penida. Yang harus diperhatikan oleh para diver adalah terutama mereka mempunyai buoyancy atau daya apung yang bagus, karena kadang-kadang arus itu dorong kita ke bawah, dorong kita ke atas, jadi kita harus bisa bereaksi dengan cepat tanpa panik ya. Bereaksi dengan cepat agar kita tidak menabrak karang itu. Kalaupun harus memegang, kalau misalnya karena kita harus melawan arus yang keras, kita emergency situation, kita harus pegangan sama karang, cari karang yang memang benar-benar agak rusak. Jadi kita jangan pegang karang yang masih bagus, karang yang lunak, supaya kita bisa melawan arus atau melakukan suatu hal yang emergency untuk menyelamatkan diri sendiri. Diving kini memang sudah menjadi semacam gaya hidup, terlihat dengan semakin meningkatnya penikmat diving dari berbagai kalangan.
Meski diving digunakan masyarakat sebagai refreshing atau rekreasi, keselamatan harus selalu diutamakan. Maka perlu bagi siapapun yang ingin mencoba diving untuk tahu teknik diving yang baik dan memiliki sertifikat diving. Jadi karena memang kita mengambil advance license, jadi paling tidak kita harus menyelesaikan 5 kali dive, 10 band sudah untuk track poinnya ya, dan juga di dive-nya kita sudah selesaikan, kemudian night dive-nya juga kemarin di Padang Bay, itu bisa leader juga ya. Berarti kita sudah resmi menjadi advance open water. Wih, nah jadi kalian semua yang mau diving pokoknya harus buat sertifikat supaya kita bisa sama-sama lihat keindahan biota bawah laut surga Indonesia. Sampai jumpa.